Teman-teman, kali ini aku akan menceritakan sebuah kisah nyata yang dialami oleh pria bernama Pak Joni. Peristiwa ini terjadi beberapa tahun lalu, tepatnya saat liburan tahun baru di sebuah hotel mewah daerah Tangerang. Tapi jangan tertipu oleh kemewahan, karena di balik kenyamanan hotel itu, tersembunyi sesuatu yang sangat mengerikan. Semuanya bermula dari sebuah boneka bayi yang terlihat lucu, tapi ternyata menyimpan sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari yang bisa dibayangkan. Waktu itu Pak Joni bersama istri tercintanya Bu Susi dan putri kecil mereka yang baru berusia 6 tahun, Nesia, memutuskan untuk liburan ke Tangerang. Mereka berasal dari Bekasi dan sudah merencanakan liburan ini jauh-jauh hari. Hotel tempat mereka menginap terletak sangat dekat dengan salah satu mal terbesar di Tangerang yang setiap malam dipenuhi lampu-lampu terang dan suara musik dari restoran mewah. Karena itu juga, hotel ini selalu penuh, terutama saat liburan seperti tahun baru. Pak Joni yang teliti sudah memesan kamar sejak 2 bulan sebelumnya. Dan tepat pada malam pukul 7, mereka tiba di hotel tersebut. Saat itu hujan turun rintik-rintik, dan langit malam menampakkan warna kelabu yang berat, seperti pertanda akan sesuatu. Mereka pun check-in, tapi ada satu hal yang tak ingin Pak Joni ungkapkan ke siapapun, termasuk ke tim kami. Nomor kamarnya dirahasiakan. Ia hanya menyebut bahwa kamar itu terletak di lantai paling pojok, dekat ujung lorong, dan cukup jauh dari lift. Suasana lorong malam itu sepi, dan lampu-lampunya redup kekuningan. Seperti hotel-hotel tua meskipun tempat itu sebenarnya cukup modern. Saat mereka membuka pintu kamar, kesan pertama sangat baik. Kamarnya wangi, bersih, tempat tidur rapi, spray putih tertata tanpa lipatan. Istrinya segera membuka koper, mulai menata pakaian dan barang-barang ke lemari kayu yang berdiri kokoh di pojok ruangan. Selain lemari, di kamar itu juga terdapat mini kulkas, televisi layar datar, dan satu sofa merah tua yang menghadap langsung ke jendela besar, mengarah ke pusat kota. Tapi, ada satu benda yang sejak awal membuat perasaan Pak Joni sedikit tidak nyaman. Di atas lemari, tergeletak sebuah boneka bayi. Boneka itu tampak tua, bajunya kotor, meskipun tidak terlalu mencolok. Namun yang aneh adalah ekspresi wajah boneka itu. Tatapannya kosong, seperti sedang menatap langsung siapapun yang memandangnya. Nesia, anak mereka, langsung tertarik. "Ayah, boleh nggak aku main sama boneka itu?" katanya polos. Pak Joni hanya mengangguk, tapi Bu Susi tampaknya agak risih melihat kondisi boneka tersebut. Ia pun menyemprotkan pewangi pakaian, lalu mengelap boneka itu dengan tisu basah hingga tampak bersih dan harum sebelum memberikannya kepada Nesia. Nesia senang sekali. Ia bahkan tidur malam itu sambil memeluk boneka tersebut. Namun, tepat pukul 2 dini hari, terjadi sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Lampu ruang tamu tiba-tiba berkedip. Bukan hanya 1 atau 2 kali, tapi terus-menerus, seperti ada yang bermain-main dengan saklarnya. Dan dari dalam kamar mandi, terdengar suara air keran mengalir deras. Pak Joni yang masih terjaga karena kebiasaan tidurnya yang lambat, bangkit perlahan. Ia pikir mungkin ada gangguan listrik biasa. Ia pun berjalan melewati sofa, menuju ruang tamu. Setiap langkahnya di karpet terasa seperti menyusuri lorong waktu, hampa, sepi, dan berat. Ruangan terasa dingin meski AC sudah ia matikan sejak jam 10 tadi. Ia mendekati saklar dan mematikan lampu ruang tamu. Setelah itu ia menuju kamar mandi dan menutup keran yang entah kenapa terbuka dengan sendirinya. Semua terlihat normal, tidak ada yang rusak, tidak ada suara aneh, hanya keheningan. Pak Joni kembali ke tempat tidur. Istrinya sudah terlelap. Nesia tidur sambil memeluk boneka itu. Senyum kecil tergambar di wajah mungilnya. Tapi, sebelum ia memejamkan mata, Pak Joni melihat sesuatu yang membuat dadanya sesak. Boneka itu, tangan kirinya
yang semula mengarah ke bawah, kini berada di atas selimut, mengarah ke wajah Nesia, seolah-olah sedang mencoba menyentuhnya. Pak Joni mengusap mata, mencoba meyakinkan diri bahwa itu cuma halusinasi. Ia bangkit, memperbaiki posisi boneka itu, menurunkannya dari atas selimut, dan meletakkannya kembali di samping bantal. Yumtak ingin membangunkan istri dan anaknya. Mungkin cuma ilusi, karena capek, karena begadang. Tapi malam itu, Pak Joni sama sekali tidak bisa tidur. Entah kenapa, setiap kali memejamkan mata, ia merasa ada yang mengawasinya dari sudut kamar. Dan anehnya, aroma ruangan yang tadinya harum, kini berubah menjadi seperti bau bunga melati yang sangat menyengat. Paginya, suasana tampak normal, seolah malam sebelumnya tidak pernah terjadi apa-apa. Pak Joni memilih diam. Ia tidak menceritakan apapun kepada Susi, istrinya, ataupun kepada putri kecil mereka, Nesia. Ia pikir, mungkin memang hanya halusinasi, karena lelah atau kurang tidur. Lagi pula, hari itu mereka sudah merencanakan untuk menghabiskan pagi dengan berenang di kolam hotel. Dan seperti anak kecil pada umumnya, Nesia sangat bersemangat. Dengan pelampung kecil berwarna pink di tangannya, ia melompat-lompat kegirangan. Dan yang tak kalah aneh, ia masih menggenggam boneka bayi yang semalam ia peluk saat tidur. Boneka itu kini bersih dan wangi setelah dibersihkan Bu Susi. Tapi entah kenapa, sorot matanya tetap terasa hampa, tetap terasa tidak wajar. Meski begitu, Pak Joni tak ingin merusak suasana liburan. Mereka pun berenang bersama di kolam hotel yang letaknya di lantai 5. Airnya jernih. Sinar matahari pagi memantul di permukaannya. Suasana tampak bahagia. Tawa Nesia menggema di antara suara percikan air dan gelak tawa anak-anak lain yang ikut berenang. Sesekali, boneka itu mengapung di sisi kolam, dibiarkan begitu saja oleh Nesia. Dan Pak Joni yang sesekali melirik ke arah boneka itu, merasa aneh. Boneka itu kadang seperti bergerak pelan-pelan seperti menghadap ke arah mereka. Namun lagi-lagi, ia berusaha tidak memikirkannya. Setelah puas berenang, mereka pun kembali ke kamar untuk bersih-bersih, lalu bersiap jalan kaki menuju mall besar yang berada tepat di seberang hotel. Siang itu, suasana mall sangat ramai. Hiruk-pikuk pengunjung, suara musik dari gerai-gerai toko, dan aroma makanan cepat saji menciptakan atmosfer khas pusat perbelanjaan di musim liburan. Nesia bermain di arena mandi bola, tertawa-tawa ceria sambil dilempari bola warna-warni oleh anak-anak lain. Bu Susi ikut menemani, sambil sesekali melihat-lihat baju anak-anak di toko yang berada persis di sebelah arena bermain. Pak Joni berdiri tak jauh dari mereka. Ia sibuk dengan ponselnya, membalas pesan dari klien dan beberapa email kantor yang belum sempat ia urus sejak malam. Tiba-tiba, Bu Susi mendekat dengan wajah sedikit kesal. "Mas, HP aku dibawain dong, kamu dari tadi sibuk kerja terus. Aku mau fotoin Nesia, lucu banget tadi pas dia jatuh ke dalam bola. Nggak sempet keabadikan karena HP aku ketinggalan," pinta Bu Susi. Pak Joni mengangguk. Tanpa banyak bicara, ia bergegas keluar mall dan berjalan cepat menuju hotel. Lorong hotel saat itu sepi, sunyi. Dan entah kenapa, perasaan Pak Joni mulai tidak enak. Apalagi ketika dia sampai di depan pintu kamar. Suasana mendadak terasa lebih dingin dari sebelumnya. Padahal tidak ada AC di lorong itu. Ia pun membuka pintu dan masuk. Kamar itu tampak seperti biasa. Tirai tertutup, tidak ada yang aneh. Namun saat ia berjalan perlahan ke meja rias, tempat terakhir kali ia ingat melihat ponsel istrinya. Tiba-tiba lampu kamar mandi mulai berkedip-kedip, dan dari ujung matanya, ia melihat sosok kuntilanak sedang berdiri diam di pojok ruangan dekat lemari. Rambutnya panjang menutupi wajah. Pak Joni langsung menoleh cepat ke arah sudut itu. Tapi, kosong. Tidak ada siapa-siapa. Ia terdiam. Napasnya mulai berat, jantungnya berdebar lebih cepat dari biasanya. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma bayangan,
Mungkin hanya pantulan cahaya dari luar. Gumamnya dalam hati menenangkan diri sendiri. Ia melanjutkan pencarian ponsel sambil setengah gemetar. Tapi saat itu, dari dalam kamar mandi, terdengar suara tawa kecil, tawa pelan seperti suara kuntilanak. Pak Joni membeku di tempat. Ia memejamkan mata, menggigit bibirnya sendiri untuk menahan rasa takut. Ia tahu, itu bukan suara dari dunia ini. Dengan cepat, ia melihat ke meja rias. Dan di sana, tepat di sebelah cermin, ponsel istrinya tergeletak, seolah sengaja diletakkan dengan rapi. Tanpa berpikir panjang, Pak Joni meraihnya, lalu segera membuka pintu kamar dan berlari kecil ke arah lift. Tangannya dingin. Keringat dingin mengucur di pelipis, matanya berkaca-kaca, tapi ia tetap berjalan cepat, melewati lorong hotel menuju mall di seberang, karena di belakangnya, di dalam kamar itu, masih terdengar suara tawa kecil yang samar-samar ikut bersamanya hingga ke pintu. Siang itu di sebuah sudut food court mall yang ramai, Pak Joni duduk bersama istrinya dan Nesya. Suasana terlihat normal. Nesya sibuk dengan es krim stroberi kesukaannya. Bu Susi pun sibuk melihat-lihat hasil belanjaan yang tadi ia beli. Tapi Pak Joni, tatapannya kosong. Wajahnya pucat, hatinya masih tidak tenang sejak kejadian tadi di kamar hotel. Seketika ia membuka ponselnya, membuka aplikasi Google Maps, lalu menelusuri lokasi hotel tempat mereka menginap. Dan benar saja, di antara ribuan ulasan bintang 5 yang tampak meyakinkan, ada satu komentar, satu kalimat yang membuat napasnya tercekat. Kamar saya saat itu adalah nomor XXX dan saya tidak akan pernah lupa. Saya diganggu oleh sesuatu yang bukan manusia. Di dalam lemari, ada boneka bayi yang bisa berpindah tempat. Saya trauma dan check out malam itu juga. Hotel ini berhantu. Saya sudah lapor, tapi pihak hotel hanya bilang itu cuma ilusi. Hati-hati bagi siapapun yang menginap di kamar itu. Pak Joni membaca ulang komentar itu berkali-kali. Dan yang membuatnya semakin syok, nomor kamar yang disebutkan adalah kamar tempat mereka menginap sekarang. Tangannya bergetar. Ia pun mulai melakukan pencarian lebih dalam. Kali ini melalui berita online. Ia mengetikkan kata kunci, kamar hotel XXX Tangerang ditemukan mayat. Dan muncul satu berita lama. Tanggalnya sekitar 6 bulan lalu. Seorang wanita ditemukan tewas di kamar tersebut dalam keadaan terbungkus selimut dan membusuk di dalam lemari pakaian. Identitas korban tidak diketahui. Kasusnya dinyatakan bunuh diri dan hotel itu sempat ditutup selama 2 bulan sebelum dibuka kembali dengan cat dinding yang baru dan nomor kamar yang diganti ulang. Namun, Pak Joni tahu, itu kamar yang sama. Tanpa membuang waktu, Pak Joni langsung menunjukkan komentar dan berita itu ke Susi. Wajah istrinya langsung berubah. Bibirnya bergetar dan wajahnya memucat. Kita pindah kamar sekarang juga, Mas, katanya dengan suara pelan, nyaris berbisik. Pak Joni mengangguk. Ia tahu mereka tidak bisa lagi menginap di kamar itu. Setelah selesai makan, mereka pun kembali ke hotel. Lorong itu kini terasa lebih sempit, cahaya lampu terasa lebih dingin, dan setiap langkah yang mereka ambil menuju kamar terasa seperti menapaki lorong kematian. Sesampainya di resepsionis, Pak Joni langsung meminta untuk dipindahkan kamar. Awalnya petugas terlihat ragu, namun karena kebetulan ada satu kamar kosong tidak jauh dari kamar mereka, permintaan itu akhirnya disetujui. Mereka pun segera naik kembali untuk membereskan barang. Dan di saat itulah, momen paling mengerikan kembali terjadi. Pak Joni masuk ke kamar lebih dulu, disusul istri dan Nesya. Mereka mulai memasukkan barang ke koper dengan terburu-buru. Tidak ada satupun dari mereka yang bicara. Mereka hanya ingin pergi secepatnya. Namun saat Pak Joni hendak mengambil boneka bayi yang sejak tadi terus dipeluk Nesya, anak kecil itu langsung menangis keras. Jangan ambil. Itu bonekanya mau ikut. Katanya mau ikut terus sama aku. Jerit Nesya sambil menggenggam boneka itu erat-erat. Bu Susi langsung berjongkok, mencoba menenangkan anak mereka.
Nesya sayang, itu boneka hotel, bukan milik kita. Kita pindah kamar ya, nanti beli boneka baru lagi. Bujuknya pelan, tapi Nesya terus menangis. Dan di tengah hisakannya, keluar satu kalimat yang membuat darah Pak Joni berhenti mengalir. Bonekanya bisa tersenyum, Ma. Bisa ketawa juga. Tadi Nesya dengar suaranya. Dia bisik ke Nesya, katanya, jangan tinggalin aku. Nanti aku marah. Pak Joni dan istrinya saling pandang. Wajah mereka membeku karena mereka tahu boneka itu tidak punya tombol, tidak ada baterai, tidak bisa berbicara, tidak bisa tersenyum. Boneka itu hanya boneka kain biasa, tapi ada yang tinggal di dalamnya. Malam itu, setelah berpindah ke kamar baru, Pak Joni dan keluarganya berharap semuanya akan membaik. Mereka mencoba menenangkan diri. Nesya tertidur lebih awal. Bu Susi pun menyusul setelah berdoa dalam hati. Pak Joni, walau matanya lelah, tetap terjaga beberapa saat, memandangi langit-langit kamar yang berbeda, tapi tetap menyisakan rasa mencekam. Dia berharap semuanya hanyalah imajinasi, bahwa semua ini bisa segera berlalu. Tapi malam itu, Pak Joni bermimpi. Ia berdiri di lorong hotel yang gelap, lampu-lampu di atas kepala berkedip. Lalu, dari ujung lorong itu, muncul sesosok wanita bergaun putih. Rambut panjangnya menutupi wajah, dan di samping wanita itu, ada boneka bayi. Boneka yang sama, boneka milik Nesya. Tapi sekarang, matanya berwarna hitam legam, dan bibirnya robek, tersenyum lebar, senyum iblis. Wanita itu berjalan perlahan, dan tiba-tiba berlari. Sambil berteriak, Pak Joni langsung terbangun dengan tubuh berkeringat dan jantung berdegup cepat. Tapi yang membuatnya benar-benar merinding, Bu Susi juga terbangun. Nafasnya tersengal, matanya penuh ketakutan. Dengan suara gemetar, Bu Susi bertanya, Mas juga mimpi wanita itu sama bonekanya?" Pak Joni tidak menjawab. Ia hanya mengangguk. Perlahan, mereka mimpi yang sama. Itu bukan lagi sekadar mimpi, itu adalah pertanda. Pagi harinya mereka sepakat, harus pindah hotel, tidak ada lagi pilihan. Tempat ini sudah terlalu terkontaminasi. Namun saat mereka sedang bersiap, Nesya berlari ke arah mereka, sambil memeluk boneka yang seharusnya sudah ditinggalkan di kamar sebelumnya. Nesya ambil dari lemari, "Ma." Dia panggil aku. Katanya kangen, ujar Nesya sambil tertawa kecil, seperti bukan Nesya yang biasanya. Pak Joni dan Bu Susi saling menatap. Benda itu kembali. Boneka itu mengejar mereka. Dengan panik, Pak Joni langsung mengambil ponsel. Ia menelpon seseorang, kerabat jauhnya di Jawa Tengah yang dikenal mampu menghadapi hal-hal gaib. Seorang pria tua yang dikenal dengan nama Ki Surya. Suara Ki Surya terdengar tenang di seberang telepon. Tapi semakin Pak Joni menjelaskan apa yang terjadi, suara Ki Surya menjadi berat. Dan pada akhirnya, pria tua itu berkata, "Kamu dan keluargamu sudah ditandai. Itu bukan sekadar arwah, tapi iblis." Pak Joni terdiam. Iblis itu menghuni boneka itu. Dan wanita bergaun putih yang kamu lihat, dia cuma korban. Ada banyak sosok lain yang terikat, diikat rantai oleh iblis itu. Mereka semua sudah mati. Tapi kemudian, ada suara lain di ujung telepon. Suara lirih, seperti desahan berat, dan gumaman tak jelas. Ki Surya terdiam selama beberapa detik. Lalu ia berbisik cepat. Makhluk itu datang ke sini. Dia memperingatkanku. Katanya aku jangan ikut campur, atau aku akan diseret juga ke kegelapan. Pak Joni membeku. Dengan suara tergesa, Ki Surya berkata, "Cepat cari ustaz. Lakukan ruqyah, jangan tunggu lebih lama. Tinggalkan tempat itu sekarang juga, sebelum terlambat. Karena jika dia sudah menempel ke anakmu, maka yang paling buruk bisa terjadi adalah jiwa Nesya akan diambil alih. Dia tidak akan mati, tapi akan kosong. Tubuhnya hidup, tapi jiwanya
akan terjebak di dunia tanpa cahaya bersama mereka yang sudah mati. Dunia iblis. Pagi itu di rumah sakit, suasana berubah menjadi kepanikan. Nesya tiba-tiba pingsan. Tubuh kecilnya lunglai dengan tangan yang masih menggenggam erat boneka sialan itu. Bu Susi langsung berteriak panik, sementara Pak Joni menggendong Nesya dan berlari ke bagian IGD rumah sakit terdekat. Dokter dan perawat segera menangani. Selang infus terpasang. Cek darah dilakukan, monitor detak jantung menyala. Namun hasilnya, tidak ada apa-apa, Pak. Semua normal, kata dokter sambil kebingungan. Pak Joni hanya bisa diam, memandangi anaknya yang tertidur. Namun ada satu hal yang membuat bulu kuduknya meremang. Boneka itu kini duduk di atas lemari dalam ruangan rawat inap. Tak ada yang membawanya. Tak ada yang melihat kapan boneka itu masuk. Tapi dia ada di sana, Pak Joni, yang sudah tidak tahan lagi, mengambil boneka itu dan bergegas keluar rumah sakit. Dengan penuh amarah dan keputusasaan, ia mencari tempat terbuka dan membakar boneka itu di tempat parkir rumah sakit. Api menyala besar. Boneka itu perlahan meleleh. Kepalanya meletus, bau plastik terbakar menyengat. Namun, di sela suara api, Pak Joni mendengar bisikan. Kalian mau kemana? Kalian tidak bisa lari. Suara itu seperti bisikan yang langsung menyusup ke dalam pikirannya. Pak Joni menutup telinganya dan memejamkan mata sambil berteriak, "Pergilah!" Dan dia melihat dengan kedua matanya sendiri, boneka itu hangus, jadi abu. Ia kembali ke ruangan Nesya, namun di sana, Nesya mengigau dengan suara yang lirih tapi memilukan. "Ayah, Ibu, tolong aku. Aku takut. Gelap di sini. Ada yang tarik aku." Bu Susi menangis sesenggukan menggenggam tangan kecil putrinya sambil membaca doa seadanya. Sementara Pak Joni hanya bisa jongkok di sudut ruangan, menunduk, lemas. Tak tahu harus berbuat apa lagi. Tapi ia teringat satu hal, kata-kata dari Ki Surya. Cari Ustaz, lakukan ruqyah. Cepat, sebelum Nesya hilang. Pak Joni berlari ke arah lobi rumah sakit. Matanya mencari ke segala arah, dan saat itu ia melihat seorang kakek berjubah putih, duduk diam di kursi tunggu. Wajahnya teduh dan penuh wibawa. Dengan nafas terengah, Pak Joni bertanya, "Maaf, Pak, apakah Bapak seorang ustaz?" Kakek itu menoleh perlahan menatap dalam ke mata Pak Joni. "Sudah lama aku menunggumu." Kalimat yang membuat dada Pak Joni sesak. Dia langsung menjelaskan semuanya. Tentang boneka, hotel, mimpi, hingga suara yang membisik. Ustaz itu hanya mengangguk lalu bangkit dan berkata, "Ayo, kita tak punya banyak waktu." Kembali ke kamar Nesya, Pak Ustaz mulai ruqyah. Ia memegang kepala Nesya, menutup matanya, dan mulai membaca ayat-ayat suci dengan khidmat dan keras. Tangannya bergerak perlahan dari atas kepala, melewati dada, hingga ke ujung kaki. Nesya sempat membuka mata. Matanya merah, tatapannya kosong. Namun sekejap kemudian ia tertidur kembali. Seolah bukan dirinya sendiri, Pak Ustaz menghentikan bacaannya sebentar. "Kalian dari mana? Siapa yang membawa boneka itu?" Pak Joni hanya bisa menggeleng pelan. Ia pun menceritakan bahwa boneka itu ditemukan di lemari hotel dan dibakar. Pak Ustaz terdiam, lalu menunjuk ke arah kursi di sudut kamar. "Itu bonekanya, kan?" Pak Joni dan Bu Susi menoleh. Dan di sana, boneka itu ada lagi, utuh, duduk manis. Tersenyum seolah tidak pernah terbakar. Pak Joni mundur perlahan, tubuhnya gemetar. "Saya lihat sendiri, saya bakar, hancur." Ustaz menghela nafas. "Itu bukan boneka biasa, itu wadah. Jiwa jahat yang ada di dalamnya bisa kembali selama belum diusir secara syar'i. Boneka hanyalah alat. Yang mengikat kalian adalah makhluk dari dunia kegelapan. Dan sekarang, jiwa Nesya bukan lagi Nesya." Malam itu, udara di ruang rawat Nesya terasa semakin berat,
seolah-olah ada yang bersembunyi di balik setiap sudut ruangan, mengawasi, menunggu. Pak Ustaz akhirnya berhenti dari ruqyah. Keningnya berkeringat, nafasnya berat. Ia memandangi wajah Pak Joni dan Bu Susi, lalu berkata dengan lirih, "Saya tidak bisa melawan makhluk ini sendirian." Ia menyerahkan sebotol air putih yang telah didoakan. "Usapkan ini ke wajah dan kepala Nesya setiap 1 jam sekali. Jangan berhenti berdoa." Dengan tangan gemetar, Pak Joni menuangkan air itu sedikit ke telapak tangannya, lalu mengusap kepala Nesya perlahan. Dan saat itulah, tiba-tiba Nesya terbangun, menjerit keras. "Panas, sakit." Tapi itu bukan suara Nesya. Suaranya berat, parau, seperti suara dari dalam gua, atau suara makhluk purba yang menyamar menjadi manusia. Setelah berteriak, tubuhnya langsung terkulai, kembali tertidur. Bu Susi memeluk anaknya sambil menangis, sedangkan Pak Joni hanya bisa menatap lantai dengan wajah yang penuh kekosongan dan ketakutan. Dia merasa sudah tak ada jalan lagi. Suara jeritan Nesya tadi membuat seluruh rumah sakit gempar. Perawat-perawat datang. Pasien-pasien mengintip dari balik tirai, namun tak satu pun dari mereka bisa memahami apa yang sedang terjadi. Beberapa saat kemudian, seorang pria muda muncul dengan wajah serius dan tatapan tajam. Namanya Fajar. Dia dikenal sebagai seorang indigo, bisa melihat dan merasakan hal-hal yang tak kasat mata. Fajar menghampiri Pak Joni dan istrinya, lalu berkata, "Maaf, saya tadi mendengar suara anak Bapak. Saya bisa rasakan energi yang sangat kuat dan gelap dari ruangan ini. Apa saya boleh melihat anak Bapak?" Pak Joni dan Bu Susi hanya bisa menangis. Tanpa suara, tanpa kata, mereka hanya mengangguk. "Silakan," ucap Pak Joni lirih, penuh harap yang terakhir. Fajar mendekati tempat tidur Nesya dan meletakkan tangan kanannya di kepala kecil itu. Ia menutup mata dan membaca doa dalam hati, dan seketika pandangannya terbuka ke alam lain, gelap. Sangat gelap, udara pekat. Tanah berlumpur. Bau amis menyengat. Di sana, ia melihat Nesya, gadis kecil itu, terantai. Kakinya, tangannya, bahkan lehernya diikat oleh rantai hitam besar. Di sekelilingnya, ada makhluk tinggi besar, bertanduk, dengan mata merah menyala. Dan iblis itu berbicara langsung ke dalam hati Fajar. "Nesya adalah wadahku, tubuhnya milikku. Jiwa ini akan kubentuk ulang, jadi pelayan kegelapan. Kau jangan ikut campur, atau kau akan kuikat juga di sini, untuk selamanya." Fajar terkejut. Nafasnya memburu. Tapi ia tetap tenang. Segera ia melepaskan tangannya dari kepala Nesya. Ia berdiri cepat dan mengeluarkan ponselnya, menghubungi seseorang. Fajar adalah kepala komunitas indigo di daerahnya. Komunitas ini khusus menangani kasus jiwa yang ditawan makhluk gelap. Tak butuh waktu lama, teman-teman Fajar datang. Ada yang membawa tas berisi kitab kecil, air doa, dan satu hal yang sangat penting. Sebuah botol kecil terbuat dari kaca hitam, dengan ukiran ayat Arab di seluruh permukaannya. Fajar menjelaskan pada Pak Joni dan istrinya, "Kami akan mencoba. Tapi saya harus jujur, ini bukan makhluk biasa. Ini iblis yang punya keterikatan dengan dunia dan alam kegelapan. Kalau gagal, mungkin kita semua bisa jadi korbannya. Tapi saya tidak akan biarkan Nesya dibawa ke sana sendirian." Pak Joni menggenggam tangan Fajar dengan erat. "Lakukan apapun. Selamatkan anak saya." Dan malam itu, di ruang rawat rumah sakit kecil, akan dimulai sebuah ritual pengusiran yang tidak biasa. Pertarungan bukan hanya melawan makhluk gaib, tapi melawan iblis yang sudah mengikat jiwa Nesya dengan rantai yang bahkan mata manusia tak bisa melihatnya. Ruang rawat itu kini telah berubah menjadi medan pertempuran antara dunia nyata dan dunia gelap. Fajar dan keempat temannya berdiri membentuk lingkaran, saling bergandengan tangan. Di tengah lingkaran itu terbaring tubuh kecil Nesya yang masih tak sadarkan diri. Dengan suara tenang namun penuh ketegasan, Fajar berkata, "Nesya, ayo kembali. Kami di sini menunggumu."
pulanglah." Suara mereka terus diulang, seperti nyanyian pemanggil jiwa menggema lembut namun dalam. Namun tak lama kemudian, tubuh Nesia tiba-tiba bergerak. Kepalanya menengok ke arah mereka. Mata kecil itu terbuka, tapi bukan tatapan seorang anak kecil. Itu tatapan gelap, penuh kebencian. Lalu dari mulut Nesia terdengar suara berat. Suara makhluk yang bukan manusia. "Tubuh ini milikku." Suasana berubah mencekam. Lampu ruangan sempat redup, udara menjadi dingin, dan napas semua orang menegang. Salah satu dari tim Fajar segera mengambil boneka bayi yang terletak di sudut ruangan. Ia menyiramkannya dengan air yang sudah dibacakan doa khusus, sambil terus membaca ayat-ayat suci. Teman lainnya duduk di samping Nesia dan terus memanggil namanya. "Nesia, pulang, sayang, pulang." Dan satu orang, seorang perempuan bernama Intan, diam memejamkan mata. Ia memfokuskan pikirannya, masuk menyelinap ke dunia kegelapan. Di dunia lain, Intan melihat Nesia dalam keadaan lemah, masih terikat rantai, tubuhnya menggigil. Di sekelilingnya hanya bayangan dan bisikan, tapi di kejauhan ada sebuah pintu, dan dari balik pintu itu ada cahaya. Intan berlari ke arah Nesia, memeluknya dan membisikkan, "Ayo, ikut aku. Ayah dan ibumu menunggumu." Dengan tenaga terakhirnya, Nesia menggenggam tangan Intan, dan bersama mereka berlari ke arah pintu bercahaya itu. Dan saat kaki kecil Nesia melangkah melewati pintu cahaya, tubuhnya di dunia nyata tiba-tiba tersentak. Mata Nesia terbuka, ia menangis histeris. "Ayah, ibu, aku takut." Pak Joni dan Bu Susi langsung memeluknya erat. Air mata tumpah, isak tangis memenuhi ruangan. Anak mereka kembali, tapi belum selesai. Fajar dan timnya segera bersiap untuk tahap terakhir, menyegel iblis yang selama ini merasuki boneka bayi itu. Mereka menaruh boneka tersebut di tengah lingkaran, lalu membaca doa pengurung sambil membuka botol kaca berisi ukiran Arab. Angin tiba-tiba bertiup kencang di dalam ruangan yang seharusnya tertutup, dan saat iblis itu mulai terseret ke dalam botol, terdengar suara tertawa wanita, nyaring dan menggema. Dari sudut ruangan muncul sosok wanita bergaun putih. Rambut panjang menutupi wajah. Kuntilanak dari hotel itu, wajahnya menyeramkan. Tapi ia tidak menyerang, hanya tertawa dan perlahan menghilang dalam kabut tipis. Fajar menyadari, wanita itu hanya bawahan. Sekarang yang penting adalah menyegel sumbernya. Akhirnya iblis itu masuk ke dalam botol dengan jeritan memekakkan telinga. Dan botol itu langsung ditutup dan dikunci rapat. Setelah semuanya tenang, Pak Joni, Bu Susi, dan Nesia duduk lemas masih belum percaya bahwa mereka berhasil melewati semuanya. Dengan suara berat namun tulus, Pak Joni berkata, terima kasih banyak. Kalian telah menyelamatkan anak kami." Fajar hanya tersenyum tipis lalu berkata, "Botol ini ikatlah dengan batu yang berat, lalu buanglah ke laut yang dalam. Jangan sampai dibuka. Jangan pernah mendekatinya lagi, agar dia tersegel untuk selamanya." Dan malam itu, keluarga kecil itu pun pulang. Namun bukan dengan kenangan indah liburan. Liburan mereka kali ini seperti berjalan di neraka. Dari kisah yang baru saja kita dengar, ada banyak pesan yang bisa kita petik, lebih dari sekadar cerita menyeramkan. Pertama, jangan pernah meremehkan hal-hal yang tak terlihat. Apa yang menurut kita hanya boneka biasa, bisa jadi menyimpan sesuatu yang jauh lebih gelap dari yang kita bayangkan. Kedua, ikatan keluarga adalah perlindungan paling kuat. Di saat iblis berusaha merebut jiwa, cinta seorang ayah dan ibulah yang akhirnya menyelamatkan anaknya dari dunia kegelapan. Ketiga, kekuatan spiritual tidak bisa ditinggalkan. Dalam menghadapi gangguan yang tak kasat mata, iman, doa, dan bantuan dari orang-orang yang diberi kemampuan khusus bisa menjadi satu-satunya jalan keluar. Tuniat terakhir, jangan pernah membawa pulang sesuatu dari tempat asing tanpa tahu asal-usulnya, karena bisa saja kita tidak hanya membawa benda, tapi juga makhluk
yang mengikuti kita sampai ke rumah. Liburan seharusnya menjadi waktu untuk bahagia. Namun bagi keluarga Pak Joni, liburan kali ini telah membawa mereka ke batas antara dunia hidup dan dunia kematian. Mereka pulang, tapi tidak akan pernah melupakan apa yang mereka alami. Dan untuk kalian yang sedang merencanakan liburan, ingatlah selalu, bukan tempatnya yang harus ditakuti, tapi apa atau siapa yang mungkin sudah menunggu kalian di sana. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai akhir. Jika kalian merasakan merinding, sesak, atau bahkan menangis di tengah cerita, itu berarti kalian sudah ikut masuk ke dalam ceritanya. Sampai jumpa di malam berikutnya dengan kisah yang lebih gelap, lebih dalam, dan lebih nyata dari yang kau kira. Dan terakhir, jangan lupa matikan lampu.